Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channelku. Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel aku. Sebelumnya kenalin, nama aku Ali. Di video kali ini aku bakal ngomongin mengenai Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah atau biasa disebut sebagai KIPK. Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah merupakan salah satu terobosan yang hampir sama dengan bidik misi. Jadi KIPK Kuliah ini dapat didaftari oleh siswa yang kurang mampu secara ekonomi namun memiliki prestasi yang baik di sekolah. Untuk keuntungan dari KIP Kuliah ini, nanti teman-teman apabila sudah keterima di suatu perguruan tinggi, teman-teman akan dibiayai penuh pendidikannya di perguruan tinggi tersebut. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan bantuan finansial sebesar 7 juta rupiah ataupun sesuai dengan wilayah teman-teman masing-masing. Lalu benar gak sih KIP Kuliah ini mampu memperbesar peluang keterima di SNMPTN maupun SBMPTN? Buat teman-teman yang penasaran, jangan lupa simak video ini sampai akhir, jangan di skip, dan jangan lupa juga buat subscribe YouTube channel ini serta bunyiin notifikasinya supaya teman-teman dapat notifikasi apabila aku upload video terbaru lainnya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Setelah aku upload video yang kemarin, yaitu tentang cara memaksimalkan peluang keterima di SNMPTN, videonya di sini, teman-teman bisa tonton terlebih dahulu. Videonya di sini, ding. Ada beberapa pertanyaan mengenai apakah KIP kuliah itu bisa mempengaruhi peluang kita keterima di SNMPTN atau secara gampangnya memperbesar peluang kita keterima di SNMPTN atau tidak. Baik pertanyaan melalui DM Instagram ataupun bertanya langsung melalui kolom komentar. Nah, jadi di video kali ini aku bakal lebih jelasin secara rincinya apakah si KIP kuliah ini mempengaruhi keterima di SNMPTN ataupun SBMPTN sekaligus. Di video kali ini aku tidak cuma berargumen sesuai dengan pendapatku aja, tapi aku juga didukung dengan fakta-fakta ataupun data yang sudah terkumpulkan, dan untuk sumber-sumbernya aku taruh di description, jadi teman-teman bisa baca langsung di sana. Di sana aku sudah mencantumkan link atau sumber yang aku gunakan. Untuk pendaftaran SNMPTN menggunakan KIP kuliah, apakah dia mempengaruhi peluang keterima ataukah tidak? Menurut sumber yang aku dapat dari detik.com, pada tahun 2020 lalu, yaitu 2 tahun yang lalu, persentase keterima SNMPTN pada pendaftar KIP dengan menggunakan KIP adalah sebesar 26,32%. Sedangkan persentase pendaftar yang keterima menggunakan jalur reguler pada SNMPTN hanya sebesar 19,74%. Tentu lebih besar peserta pendaftar menggunakan KIP. Seperti halnya yang telah dikatakan oleh Bapak Muhammad Masih, Ketua LTMPT, bahwa persentase penerima SNMPTN atau yang lolos SNMPTN menggunakan KIP lebih besar dibandingkan dengan jalur reguler. Namun, bukan berarti bahwa jumlah peserta yang keterima SNMPTN menggunakan jalur reguler lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah peserta yang keterima dari jalur SNMPTN menggunakan KIP. Kalau kita lihat, jumlah peserta yang keterima di SNMPTN secara keseluruhan adalah 96.496 siswa dan 25.398 siswa yang keterima SNMPTN tersebut dari jalur KIP dan sisanya 71.098 siswa dari jalur reguler. Kenapa bisa berbanding terbalik dengan persentase tadi? Nah, mari kita kupas tuntas semuanya di video kali ini. Jadi persentase keterima jalur KIP SNMPTN dengan menggunakan KIP dan persentase keterima menggunakan jalur reguler tersebut diambil dengan cara jumlah peserta yang keterima pada jalur tertentu dibagi dengan jumlah peserta keseluruhan yang mendaftar pada jalur tersebut. Contohnya, semisal jumlah peserta SNMPTN yang mendaftar menggunakan KIP katakanlah 100 orang. Terima SNMPTN sebesar 27 orang. Jadi persentase jumlah peserta KTP
KTP. Jadi, jumlah persentase peserta KIP yang keterima di SNMPTN adalah 27 bagi 100, yaitu 27%. Lalu kemudian apabila yang mendaftar menggunakan jalur reguler sebesar 1000 siswa dan yang keterima adalah 250 siswa, maka persentase penerimaan di jalur SNMPTN menggunakan jalur reguler adalah 250 bagi 1000, yaitu 25%. Otomatis 25% lebih kecil dibandingkan 27%. Nah, jadi teman-teman bisa bayangin sendiri kalau semisal semakin besar jumlah pendaftar, otomatis akan semakin kecil juga persentase dari tiap-tiap jalur, baik itu reguler maupun KIP. Namun yang perlu kita perhatikan di sini adalah apabila nanti kita mendaftar di jurusan dan PTN yang kita tuju, kita itu tidak bakal disaring sesuai dengan jalur KIP sesuai dengan KIP atau jalur reguler sesuai dengan reguler. Tapi kita akan disamakan. Kita akan disamakan siapa yang daftar di jurusan A, yang daftar di jurusan B, yaitu kita disaring serentak di sana. Jadi nggak ada perbedaan antara jalur-jalurnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa jalur penerimaan SNMPTN, baik itu KIP maupun non-KIP, itu sebenarnya sama-sama saja peluang kita untuk masuk ke sana. Lalu untuk pendaftar SNMPTN menggunakan KIP kuliah pada tahun 2021, menurut sumber yang aku dapat dari lem.liputan6.com menyebutkan bahwa 29.000 peserta KIP lolos SNMPTN pada tahun 2021 atau 1 tahun kemarin, SNMPTN tahun kemarin. Itu sebesar 29.000 pesertanya dari KIP itu lolos. Atau sebesar 22,29% peserta KIP itu yang bisa lolos di SNMPTN. Nah, dari informasi ini juga kita bisa melihat bahwa peserta SNMPTN yang lolos menggunakan jalur KIP sebesar 29.904 peserta, lebih kecil dibandingkan dengan jumlah peserta non-KIP yaitu 80.555 peserta. Jadi, peserta dengan reguler lebih besar daripada KIP. Nah, teman-teman udah jelas belum? Jadi penjelasanku di video yang kemarin itu salah ya? Nah, jadi untuk video aku kemarin, aku menyebutkan bahwa bidik misi itu kemungkinan bisa ditambahkan nilainya di pendaftaran SNMPTN. Nah, untuk penjelasan aku kemarin itu bisa dikatakan tidak salah 100% ataupun tidak benar 100%. Karena kemungkinan, karena berdasarkan teman-teman aku, pengalaman teman-teman aku kemarin itu, seperti itu. Ada yang tidak ada alumni di perguruan tingginya, nilainya juga tidak terlalu tinggi, jadi ya cukup. Terus daftarnya di luar wilayah, tidak di pilihan pertama, dan itu bisa lolos gitu. Nah, jadi di situ aku mau menyimpulkan bahwa kemungkinan bisa mendapatkan tambahan nilai. Tapi sebenarnya kembali lagi ke peraturan masing-masing tim selektor di perguruan tinggi negeri yang teman-teman pilih gitu. Lalu yang kedua, gimana dengan SBMPTN? Apakah KIP kuliah ini mempengaruhi besar peluang kita keterima di SBMPTN ataukah tidak? Mengenai SBMPTN menggunakan jalur KIP kuliah ini, menurut sepengetahuan aku dan informasi yang telah aku cari di mana-mana, aku tidak menemukan bahwa KIP kuliah ini mampu memperbesar peluang kita keterima di SBMPTN. Namun yang perlu kita garis bawahi baik SBMPTN maupun SNMPTN, nanti apabila kita sudah keterima nih dinyatakan lolos di seleksi SNMPTN maupun SBMPTN, kita tidak 100% sudah keterima SBMPTN ataupun SNMPTN di jalur KIP. Kenapa? Karena setelah kita dinyatakan lolos SNMPTN maupun SBMPTN, harus ada tahap verifikasi terlebih dahulu. Dan apabila kalian mendaftar menggunakan KIP kuliah, verifikasi kalian tidak cuma mengumpulkan berkas saja, namun juga ada beberapa verifikasi yang harus ditinjau ulang, baik itu data ekonomi dalam bentuk dokumen ataupun kunjungan langsung ke tempat tinggal kalian. Nah, apabila verifikasi sampai ke tahap itu sudah dinyatakan clear dan tidak ada sesuatu yang bermasalah, teman-teman baru bisa dinyatakan lolos SNMPTN maupun SBMPTN dan menjadi mahasiswa di sana dengan jalur KIP kuliah.
Nah, gimana teman-teman udah paham belum mengenai penjelasan KIP kuliah itu mampu memperbesar atau mampu memperbesar peluang kita keterima di SNMPTN ataupun SBMPTN ataukah tidak? Kalau misal teman-teman masih belum paham, teman-teman bisa bertanya langsung di kolom komentar, atau teman-teman bingung tentang sesuatu hal yang aku jelaskan tadi, teman-teman bisa langsung drop di kolom komentar, atau teman-teman ingin berdiskusi hal lainnya, teman-teman juga bisa drop di kolom komentar. Dan apabila teman-teman ada request untuk aku bahas video tentang apa lagi ke depannya, teman-teman boleh banget langsung request di kolom komentar, teman-teman mau bahas video tentang apa lagi. Jangan lupa juga buat untuk like video ini, komen, dan share linknya ke teman-teman kalian semua supaya teman-teman kalian dapat manfaat dari video ini. Dan jangan lupa juga buat klik tombol subscribe serta bunyiin notifikasinya supaya teman-teman dapat notifikasi apabila aku upload video terbaru lainnya yang bermanfaat. Sekian video dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua dan semoga teman-teman bisa sukses dan keterima di jurusan maupun perguruan tinggi yang teman-teman inginkan. See you next video dan bye-bye.